Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang kembali dalam renungan kita pada hari ini. Tema renungan hari ini berkomitmen pada pembelajaran seumur hidup. Nats pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal 18 ayat 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Nats yang sama dalam Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan, orang bijaksana terbuka untuk menerima gagasan-gagasan baru, bahkan ia selalu mencarinya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pertemuan pertama kita telah membahas tentang pertumbuhan spiritual dengan topik menghasilkan buah dalam setiap pekerjaan baik, yang terambil dari Kolose pasal 1 ayat 10. Hari ini kita melanjutkan tentang pertumbuhan pribadi yang berfokus pada pengembangan karakter asli melalui kedisiplinan, kedewasaan emosional. Topik renungan pagi ini menolong kita menjawab pertanyaan klasik yang sederhana namun sulit menjawabnya. Apa lagi menjalaninya, yaitu apakah kita belajar untuk hidup atau hidup untuk belajar? Terkait pertanyaan di atas, pakar pendidikan John Dewey mengatakan, pendidikan atau pembelajaran bukan tujuan hidup, melainkan hidup itu sendiri. Artinya hidup adalah belajar, bukan hidup untuk belajar atau belajar untuk hidup. Karena itu diperlukan komitmen atau tekad dan kemauan untuk terus belajar menjadi lebih baik. Lalu bagaimana kita dapat membangun kehidupan yang berkomitmen pada pembelajaran seumur hidup? Penulis kitab Amsal dalam Amsal pasal 18 ayat 15 yang menjadi nats renungan kita pada hari ini menunjukkan kepada kita prinsip hidup yang perlu kita pahami dan lakukan agar hidup kita terus bertumbuh, bertambah dan berdampak, yaitu pertama, keterbukaan. Firman Tuhan mengatakan hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan. Dalam Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan orang bijaksana terbuka untuk menerima gagasan-gagasan baru. Terjemahan ini membantu kita memahami dengan jelas bahwa makna hati orang berpengertian adalah hati yang terbuka terhadap pengetahuan atau hal-hal baru di luar diri kita. Cara pandang kita, habits atau kebiasaan kita yang mungkin membuat kita ada di zona nyaman kehidupan. Mengapa pengetahuan dihubungkan dengan hati, bukan dengan kepala atau otak? Seperti prinsip hikmat dunia di mana banyak orang otaknya cerdas, pintar, tapi hatinya penuh dengan luka, kepahitan, iri hati, dan dendam. Jawabannya karena hati adalah pusat kehidupan, maka penulis menasihatkan kita agar menjaga hati, karena dari hati terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Juga karena suasana hati mempengaruhi kesehatan emosi dan fisik. Alkitab mengatakan karena hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22 dan Amsal 15 ayat 13. Maka orang yang rendah hati dan membuka hatinya untuk belajar dan menerima hal-hal baru akan memiliki pertumbuhan pribadi yang sehat, kuat, dan semakin dewasa serta berdampak. Hal yang kedua, bagaimana kita berkomitmen pada pembelajaran seumur hidup, yaitu kemauan atau komitmen, yaitu telinga yang menuntut pengetahuan. Keterbukaan hati merupakan awal untuk mencapai pertumbuhan pribadi. Namun diperlukan usaha atau effort lebih berupa kerja keras dan latihan mendengarkan. Dimulai dengan mendengarkan firman Tuhan berulang-ulang sampai kita mengerti panggilan Tuhan seperti Samuel kecil. Terdapat dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 4-10. Untuk mencapai pertumbuhan pribadi dan kedewasaan karakter atau emosi, melalui pendengaran juga diperlukan kesiapan untuk melakukan atau mempraktekkan apa yang dipelajari. Karena banyak mendengar, melihat, mengucapkan, tapi tidak melakukan atau tidak praktek, maka pengetahuan itu tidak berguna. Penafsir Matthew Henry mengatakan, orang bijaksana akan mendengar, menerima pengetahuan melalui telinga yang dengar-dengaran dan menyimpannya dalam hati, bukan hanya dalam otak atau pikiran.
Saudara terkasih dalam Tuhan, hidup adalah belajar. Maka selama kita masih hidup, tidak ada alasan bagi kita untuk malas, bosan, takut belajar, kapan saja dan di mana saja serta dalam keadaan apapun. Maka kita menjadi pribadi yang bertumbuh dan berdampak bagi diri, keluarga, gereja, dan masyarakat, serta memuliakan